Oke, baik. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik matematika peminatan, yaitu terkait pertidaksamaan logaritma. Sebenarnya materi ini cukup mudah kalau kita memahami betul-betul konsep dasarnya ya. Jadi sebelum kita bahas tentang pertidaksamaan logaritma, kita harus ingat-ingat kembali ya teman-teman ya. Kita ingat-ingat kembali kalau kita punya bentuk A log B, maka A kita sebut sebagai apa kemarin? A kita sebut sebagai basis, dimana basis ini punya syarat ya. Basis ini tidak boleh sama dengan 1 dan harus lebih dari 0. Begitu ya teman-teman. Kemudian B ini kita sebut sebagai numerus. Numerus ini juga punya syarat, numerus haruslah lebih dari 0. Oke, jadi dua syarat ini yang perlu kita ingat-ingat ketika kita nanti menyelesaikan beberapa soal berkaitan dengan pertidaksamaan logaritma. Dan kita selain dua syarat tadi ya teman-teman, ada modal lainnya yang harus kita punya ya, yaitu ada dua kondisi nanti ya teman-teman. Jadi ketika kita membahas pertidaksamaan logaritma, nanti teman-teman akan seringkali menjumpai soal-soal yang biasanya basisnya sudah sama ya teman-teman. Biasanya basisnya sudah sama. Hanya saja nanti ada dua kemungkinan. Biasanya dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama yaitu jika basisnya lebih dari 1 ya teman-teman. Jadi ada dua kemungkinan, basisnya nanti bisa lebih dari 1, bisa kurang dari 1, dan lebih tepatnya di antara 0 dan 1. Oke. Jadi kita bahas dulu kondisi yang pertama ya teman-teman. Jika basisnya lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tidak dibalik ya teman-teman. Oke, ini untuk kondisi yang pertama. Kemudian untuk kondisi kedua, jika basisnya di antara 0 sampai 1 ya teman-teman. Jika basisnya di antara 0 sampai 1, 0 sampai 1 itu kan banyak sekali ya kemungkinannya, bisa 0,5. Pokoknya di antara 0 dan 1 lah. 0,5, kemudian 0,75 itu kan di antara 0 dan 1, dan biasanya dalam bentuk pecahan setengah, 3/4 itu di antara 0 dan 1. Nah, jika basisnya di antara 0 dan 1, nanti tanda per tidak samaannya itu dibalik. Oke. Dibalik ini maksudnya bagaimana ya? Jadi dibalik ini ya tandanya dibalik begitu ya. Kalau dari yang semulanya lebih dari jadi kurang dari begitu. Kemudian yang semulanya kurang dari sama dengan jadi lebih dari sama dengan. Oke. Ketimbang bingung, lebih baik kita coba kerjakan beberapa latihan soal ya. Dan biasanya perintah soalnya seperti ini teman-teman. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma berikut. Oke. Biasa perintah soalnya seperti ini. Oke, misalnya nomor 1 ya teman-teman. Oke, soalnya 2 log berapa misalnya 2x min, atau soalnya bagaimana ya, kita 4x min 1 begitu ya, lebih dari sama dengan 2 log 3x plus 2 misalkan. 3x plus berapa ya, 3x plus 5 lah misalnya. Oke. Perhatikan di sini teman-teman ya. Ini kan basisnya sudah sama ya, sama-sama 2 kan. Sehingga nanti kita fokusnya ke numerusnya saja.
Berarti kita langsung tulis kembali numerusnya. Karena basisnya sudah sama tadi, kita untuk menyelesaikan cukup kita tulis basis yang numerus yang pertama 4x kurang 1 lebih dari sama dengan 3x plus 5. Nah, kalau kita perhatikan tadi teman-teman, ini kan basisnya kan memenuhi kondisi yang mana teman-teman? Yang lebih dari 1 atau yang di antara 0 dan 1? Tentu saja yang lebih dari 1 ya teman-teman. 2 itu kan lebih dari 1. Sehingga nanti tanda pertidaksamanya tidak kita balik. Nah, berarti nanti kita menulis ini itu tidak kita balik teman-teman. Kalau ini lebih dari sama dengan, ini juga harus lebih dari sama dengan, begitu. Oke, paham kan sekarang kan? Paham Pak? Oke. Nah, kalau sudah diperoleh bentuk seperti ini, berarti tinggal menggunakan pindah-pindah ruas lah, standar. Berarti nanti 3x pindahin ke kiri, yang biasanya memuat x kan pindahin ke kiri semua, yang tidak memuat x pindahin ke kanan. Berarti 4x kurang 3x ya, lebih dari sama dengan 5 tetap ditambah 1, sehingga kita peroleh ruas kanannya 6, ruas kiri x, ya kan, 4x kurang 3x x ya. Nah, ini kita simpan dulu ya teman-teman, karena ini belum merupakan penyelesaiannya, karena perlu nanti kita lakukan cek syarat numerus ataupun syarat basis. Oke, ini kita peroleh x lebih dari sama dengan 6. Kalau kita gambar garis bilangannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. 6 ke kanan kan? Ya, karena arahnya lebih dari 6 gitu. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita mengecek syarat numerus ataupun syarat basis. Tapi di soal ini yang memuat x hanya pada bagian numerusnya saja, sehingga syarat yang kita gunakan nanti adalah syarat numerus. Oke. Nah, di soal ini ya, kedua numerus itu memuat x semua ya, berarti nanti ada dua syarat numerus yang kita pakai. Oke. Syarat numerus ya, ini harus kita cek. Oke, ingat syarat numerus. Numerus itu apa sih syaratnya? Syaratnya harus lebih dari 0 kan? Oke. Berarti nanti 4x min 1 ini harus lebih dari 0 ya. Berarti 4x min 1 ini harus lebih dari 0, begitu kan? Ini yang pertama. Kita pindah-pindahkan ruas, kita pindah ruas 4x lebih dari 1, sehingga kita peroleh berapa? X-nya lebih dari 1/4. Kalau kita gambar di garis bilangan, ya 1/4. Ini bolong ya, karena ini tidak ada sama dengannya. Ke kanan. Oke, simpan dulu. Kemudian syarat numerus yang kedua. Tadi kan yang 4x min 1, sekarang yang 3x plus 5. Sekarang 3x plus 5. Nah, 3x plus 5 ini, ingat, dia harus lebih dari 0. Yang namanya numerus itu harus lebih dari 0. Sehingga nanti kita peroleh 3x lebih dari min 5, sehingga x-nya nanti lebih dari min 5 bagi 3. Kita gambar lagi garis bilangannya. Min 5/3, garis bilangannya arahnya ke kanan. Bukan garis bilangannya, garis itu ya, daerah penyelesaian lah, kita bisa katakan demikian. Oke, kita sudah dapat 3 ya tadi, 3 penyelesaian ya. Yang pertama ini tadi ya, yang pertama ini. Kemudian ada 2 lagi tadi dari syarat numerusnya. Nah, ini kita cari irisannya ya teman-teman. Kita sekarang menentukan irisan dari ketiga penyelesaian yang sudah kita dapat. Menentukan irisan. Irisan bagaimana Pak cara menentukannya? Ya, kita gambar mereka di satu garis bilangan gitu ya. Tadi titik-titik kritisnya berapa aja ya? 6, ada 6 di sini, ada 6. Kemudian ada 1/4. Kemudian ada min 5/3. Berarti kita tulis dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang pertama tentu saja min 5/3. Kemudian ada 1/4 ya. 1/4. Nah, ini bolong semua tadi kan, ini bolong. Kita sesuaikan tadi yang sudah kita peroleh sebelumnya. Kemudian ada 6. Nah, 6 ini penuh ya. 6 ini penuh. 6 ini penuh. Kemudian tadi panahnya kemana nih teman-teman? Panahnya tadi ke arah kanan semua ya. Ya, kita zoom. Berarti ini ke kanan. Kemudian ini ke kanan. Kemudian ini ke kanan. Nah,
yang namanya irisan itu dimana mereka bertemu ya teman-teman, atau gampangnya kita lihat panahnya ini, ketemunya kan di sini nih. Nah, 3 lapis begitu teman-teman ya. Ya semuanya ketemu lah, paling banyak ketemunya di mana. Nah sehingga nanti penyelesaiannya kan bagaimana? Ya ini kan mulai dari 6 ke kanan kan. Berarti untuk penyelesaiannya kita tulis X lebih dari sama dengan 6 gitu teman, kalau pakai pertidaksamaan biasa. Tapi kalau mau pakai interval bagaimana? Ya berarti 6, mulai dari 6 ke kanan sampai berapa? Sampai tak hingga kan, enggak tahu. Nah kalau tak hingga itu tutup kurungnya begini. Kalau yang 6 ini pakai kotak gitu. Nah selesai, inilah penyelesaiannya. Oke, demikian simple konsep dari pertidaksamaan logaritma, membahas bentuk-bentuk khusus ya teman-teman, dari soal-soal dengan bentuk tipe khusus begitu teman-teman dari pertidaksamaan logaritma. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.